Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil iman wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ihmaini wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Segala puji bagi Allah Al-Malik Al-Haq Al-Mubin yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarganya, kepada para sahabat yang mengikuti mereka dengan penuh ihsan hingga hari kiamat. Apa kabarnya anak-anak kami, siswa dan siswi SMIT Ukhuwah yang luar biasa, serta juga ustadz-ustazah di SMIT Ukhuwah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapatkan lindungan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa meskipun dalam kondisi yang sedikit berbeda dari biasanya. Hari ini kita berjumpa melalui sarana internet yang disediakan, yang diciptakan untuk memudahkan aktivitas kita, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap bisa beraktivitas, bersilaturahmi, dan juga berbagi ilmu pengetahuan seperti biasa. Alhamdulillah, pertemuan kita juga termasuk yang istimewa karena hari ini kita bertemu dalam suasana hari ketiga, insyaallah hari keempat di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan juga yang istimewa juga pertemuan kita hari ini berlangsung dalam suasana physical distancing sebagai salah satu usaha kita untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19 yang tentunya kita harapkan bisa segera berakhir hingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, suatu bulan yang insya Allah sudah kita ketahui semua merupakan bulan yang sangat istimewa dan secara khusus oleh Allah diberikan kepada kita umat Islam yang beriman. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa bulan Ramadan dengan ibadah puasanya itu khususan diberikan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga tentu kita haruslah juga menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, yang khusus diberikan kepada orang yang beriman. Sebagai sesuatu yang khusus, tentulah bulan ini mempunyai banyak sekali keistimewaan. Nah, di antaranya yang paling sederhana yang sering kita dengar adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah dan ampunan, di mana setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dinilai sebagai amal ibadah.
yang tentunya juga diberi ganjaran pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk aktivitas yang biasa saja itu dinilai sebagai suatu kegiatan ibadah, apalagi kegiatan-kegiatan yang memang pada dasarnya awal hukumnya adalah kegiatan ibadah seperti sholat, berpuasa, tilawah, dan lain-lain, berinfak, dan lain-lain. Nah, inilah keistimewaan bulan Ramadan, suatu bulan yang khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Namun tentu ada suatu ketentuan umum pula yang berlaku yang harus kita terima dan kita turuti, bahwa apapun itu, segala sesuatu yang sifatnya istimewa tentulah memerlukan sebuah usaha, memerlukan sebuah tekad, memerlukan sebuah kinerja yang luar biasa untuk mendapatkannya. Tanpa ada usaha, tanpa ada kinerja, maka keistimewaan itu bisa jadi tidak akan bisa kita dapatkan. Orang lain mungkin akan mendapatkan keistimewaan itu, tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, bisa jadi kita tidak dapat apa-apa juga, tidak akan mendapatkan keistimewaan itu. Atas keistimewaannya itu, maka bulan Ramadan juga memberikan challenge kepada kita, bagaimana agar kita termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan, yang mendapatkan barokah dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Paling sederhana adalah dengan diperintahkannya kita untuk berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkannya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan puasa ini juga levelnya macam-macam. Ada ya level yang paling bawah, ada ya level yang paling tinggi. Sehingga pencapaian dan hasilnya juga akan berbeda-beda. Tapi satu yang kita yakini adalah kita semua berkesempatan untuk mendapatkan yang terbaik selama bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SMA Tiongkok yang dirahmati Allah, serta para ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah. Kesempatan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tentu adalah sebuah hal yang sangat-sangat patut kita syukuri. Karena tidak semua orang berkesempatan, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Bertemunya kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini secara sederhana bisa diartikan sebagai salah satu nikmat dari Allah berupa bertambahnya umur kita selama 1 tahun, dan juga bertambahnya nikmat kesehatan kepada kita. Ada banyak saudara kita yang tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Di hari terakhir Sya'ban kemarin, tepat 1 hari sebelum bulan Ramadan kita bertemu dengan bulan Ramadan, salah satu sahabat rekan Ustadz, dulu beliau juga pernah menjadi guru di ukhuwah, itu berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah tepat 1 hari sebelum Ramadan. Maka sekali lagi, bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Ada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah dipanggil oleh Allah tanpa sempat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada juga teman sebagian dari saudara kita mungkin yang memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan terbaring sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Jangankan sholat, mungkin jangankan puasa, sholat saja mungkin dia tidak bisa dilakukan secara normal. Sementara kita semua bisa bertemu dan memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan masih mampu untuk melaksanakan sholat, puasa, dan lain. Maka tidak ada kata yang lain, tentulah pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini haruslah kita syukuri. Haruslah kita syukuri sepenuhnya,
Karena ini merupakan nikmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bertemunya kita dengan Ramadan tahun ini berarti kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan memohon ampunan, sekaligus juga beramal kebajikan dengan sebanyak-banyaknya. Maka tentulah pertemuan ini harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan, harus kita syukuri dengan sepenuhnya betapa besar nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah berupa kesempatan kita untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Rasa syukur atas nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tentulah harus kita kedepankan dalam bentuk sikap dan perbuatan. Syukur itu tidak terbatas pada rasa gembira dan sukacita, tetapi juga tentunya diwujudkan dalam bentuk sikap diri dengan cara memanfaatkan dan memaksimalkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau boleh saya contohkan, misalnya ada seorang petani yang dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumahnya menemukan sebongkah emas. Penemuan sebongkah emas oleh petani tersebut tentu dihadapi dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Apa yang dilakukan petani tadi ketika mendapatkan sebongkah emas? Dia tentu secara perasaan dia merasa akan gembira karena menemukan sebuah sesuatu yang berharga. Kemudian rasa gembiranya, rasa syukurnya menemukan sesuatu yang berharga itu diwujudkan dalam sikap apa? Dia akan berusaha menjaga agar sebongkah emas tadi tidak sampai cacat, berkurang, atau hilang. Dia akan menjaga dengan sepenuh hatinya sampai kemudian dibawa ke rumah, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat yang aman, sehingga nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarganya. Nah, itu adalah wujud daripada rasa syukur. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan? Rasa syukur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada bulan Ramadan adalah haruslah kita wujudkan dalam bentuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah terbaik yang akan mengantarkan kita kepada derajat terbaik sebagai seorang hamba dalam melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai ketika bertemu dengan bulan Ramadan kita hanya merasa syukur atau gembira saja, tetapi selebihnya dalam sikap dan perbuatan kita tidak melakukan apa-apa. Artinya mari kita optimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat membuat dosa-dosa kita diampuni, sekaligus menjadikan kita sebagai orang yang semakin bertakwa. Jangan sampai bulan Ramadan datang kita malah tidak merasa apa-apa, kita merasa biasa-biasa saja. Jangan sampai datangnya bulan Ramadan tidak menjadikan kita dekat kepada Allah. Jangan sampai datangnya bulan Ramadan dosa-dosa kita tidak berkurang sebab kita tidak pernah meminta ampunan. Jangan sampai pula datangnya bulan Ramadan tidak membuat amal ibadah kita bertambah, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, karena kita tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang demikian. Semoga kita termasuk dalam golongan yang orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan cara mengisinya dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk rasa syukur kita akan datangnya bulan Ramadan adalah kita mengisinya dengan mengerjakan amal-amalan yang baik. Maka selain berpuasa, tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentunya mengerjakan sholat fardu. Lebih-lebih dalam masa bulan Ramadan ini, kita di Indonesia umumnya kegiatan belajar lebih banyak dilaksanakan di rumah. Atau sekarang ini masa pandemik, kita semua belajar di rumah, maka
sangat besar kesempatan kita untuk melaksanakan sholat fardu di awal waktu secara berjamaah bersama keluarga. Apalagi itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini kita melaksanakan perbanyaklah sholat duha, rutinkan sholat duha. Kemudian sholat tarawih bersama keluarga, kerjakan qiyamul lail, perbanyak tilawah, misalnya zikir, kemudian hafalan, mengajar Al-Quran, berinfak, serta belajar ilmu-ilmu agama. Itu adalah jika kita melakukan itu semua, maka itu termasuk kita sebagai orang yang memuliakan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan datang kita malah tidak ada pertambahan dari segi amal ibadah, atau malah kita justru disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat apa-apa. Bermain game misalnya, asik di medsos, itu sesuatu yang tidak memberi makna apa-apa kecuali hanya menghabiskan waktu saja, memperkecil kesempatan kita untuk menambah amal ibadah dan kebaikan. Terkait dengan bagaimana memuliakan bulan Ramadan, tentu ada orang-orang yang secara mandiri mampu memanajemen dirinya untuk mengerjakan amal ibadah lebih banyak di bulan Ramadan. Tapi ada pula orang-orang yang masih memerlukan bantuan dan motivasi dari orang lain agar dia mampu untuk mengisi bulan Ramadan dengan meningkatnya amal dan ibadahnya. Saat-saat tertentu mungkin kita punya motivasi yang tinggi dalam melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi bisa jadi di waktu lain kita motivasi kita sedang rendah, sehingga kita agak berat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, atas kondisi tersebut maka sekolah memfasilitasi, sekolah membantu kita untuk bisa menghadapi bulan Ramadan ini secara maksimal. Dengan cara apa? Sekolah mengadakan program pesantren Ramadan, sekolah menyusun target, tarhib dan amal yaumi bulan Ramadan, yang mana tujuannya adalah memastikan kita semua agar menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan, memastikan bagaimana waktu-waktu kita di bulan Ramadan lebih banyak diisi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak-anak dengan mengikuti panduan yang ada di jurnal kegiatan Ramadan, insya Allah anak-anak akan menjadi seseorang yang betul-betul seluruh waktunya, lebih banyak waktunya nanti akan terisi dengan hal-hal yang baik, terisi dengan hal-hal yang mendatangkan ampunan sekaligus mendatangkan keridhaan Allah bagi kita semua. Kenapa sekolah mengadakan ini? Karena tentunya sekali lagi kita tidak ingin ketika nanti Ramadan telah berakhir kita malah merasa, wah, Ramadan kemarin saya melakukan apa ya? Kok kayak biasa aja ya? Gak ada kesan apa-apa. Kita menginginkan agar ketika Ramadan berakhir kita mengingat, Masya Allah, kemarin bulan Ramadan kemarin ulun khatam 2 kali. Oh, Ramadan kemarin hafalan ulun bertambah 1 juz. Oh, Ramadan kemarin duha ulun rutin. Oh, Ramadan kemarin selain puasa ulun rutin qiyamul lail, rutin tilawah. Sehingga ada kebanggaan, ada suatu perasaan nilai lebih ketika kita telah melewati bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan berakhir kita tidak merasa apa-apa. Jangan sampai ketika Ramadan berakhir yang paling banyak adalah justru keluarnya uang untuk membeli kuota. Atau jangan sampai ketika Ramadan berakhir lebih banyak kita berinteraksi dengan teman-teman melalui game di dunia maya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Maka anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz sampaikan dan Ustadz mengajak kita semua, mari kita optimalkan, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan amal ibadah, sehingga kita menjadi lebih dekat dan juga tentunya
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh kita lupakan juga, Ramadan tahun ini sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, itu berbarengan dengan masa pandemik COVID-19. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini selain sarana bagi kita untuk bertaubat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan amal ibadah kita, juga kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk menekan dan mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita hanya beraktivitas di rumah saja, menghindari keluar rumah atau bertemu dengan orang banyak, kecuali dalam kondisi darurat atau hal yang penting saja. Artinya ketika diam di rumah kita berkesempatan untuk melaksanakan amal ibadah sebanyak-banyaknya, memperbanyak zikir, berpuasa, memperbanyak tilawah, sehingga keberadaan kita di rumah itu mendatangkan nilai manfaat bagi kita dan juga membantu untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Mari kita untuk menahan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Mari kita fokus bagaimana waktu-waktu kita, terutama di bulan Ramadan, kita lakukan yang pertama untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan yang kedua kita isi dengan bertaubat, banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di rumah, kita mengerjakan tilawah, sholat, dan lain-lain, tentu mungkin secara alami kita akan merasa capek. Tapi capek melakukan amal ibadah itu tentu lebih baik daripada capek tidak melakukan apa-apa, daripada capek karena kebanyakan rebahan, daripada capek karena kebanyakan tidur siang, daripada capek karena kebanyakan main game. Lebih baik kita capek karena kita mengisinya dengan mengerjakan amal ibadah. Sekira cukup untuk pengantar dari Ustadz hari ini. Semoga kita semua sama-sama mampu memaksimalkan datangnya bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah besok dan seterusnya sampai nanti tanggal 7 Mei setiap hari kita akan mengadakan tausiah atau kajian online dari dalam rangka pesantren Ramadan 1441 Hijriah SMA Tiongkok, yang mana juga selain kajian atau tausiah, teman-teman kita dari OSIS juga mengadakan beberapa cabang lomba. Silahkan anak-anak Ustadz untuk mengikuti lomba-lomba tersebut dengan tujuan yaitu menyemarakkan, mensyiarkan mulia dan agungnya bulan Ramadan, bukan dengan tujuan yang lain. Insyaallah apabila tujuan kita meskipun berlomba, tujuan kita adalah mensyiarkan dan menyemarakkan datangnya bulan Ramadan, maka itu insyaallah akan juga bernilai sebagai sebuah kebaikan. Silahkan dipersiapkan diri sebaik-baiknya, kemudian silahkan dipilih perwakilan kelas masing-masing sehingga seluruh kelas bisa terwakili di dalam kegiatan lomba-lomba tersebut. Dan selebihnya tentunya fokus kita adalah bagaimana bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih disiplin, dan tentunya pribadi yang lebih bersemangat lagi dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Cukup demikian apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan atau kehilapan. Semoga kita semua selalu berada di dalam
perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.